Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita cerita aja dulu gitu ya, kita cerita. Jadi sebetulnya saya itu kadang-kadang tadi gitu terpikir sambil jalan gitu. Kalau dikatakan ustadz itu kok rasanya belum pantas gitu ya. Kalau ada orang manggil saya Kang Jafar itu malah hati saya lebih seneng gitu. Kalau bilang Ustadz gitu, seperti ada beban gitu. Kata guru saya, kalau guru saya bilangnya malah manggilnya Jafar, Jafar gitu, nggak manggil apa-apa Akang atau apa. Kata beliau, orang itu katanya baru jadi santri. Ini belum jadi santri, belum jadi ustadz. Kalau sudah ngaji kutubus sittah gitu. Kalau kitab Bukhari sudah khatam, Sahih Muslim sudah khatam, Imam Tirmidzi sudah khatam, Nasa'i sudah khatam, ya kan? Abu Daud sudah khatam, Ibnu Majah selesai, ditambah Musnad Ahmad, tambah Musnad Syafi'i, baru jadi santri. Ari Abi teh acana naon terus disebut ustad gitu. Ya kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Aslinya sebenarnya ustad itu kan bahasa Persia. Ya. Iya, Persia ya, bisa. Gelar ilmuwan lah. Kalau di Asia kecil itu di India, Pakistan Maulana. Ya kan? Kalau di Arab, di Timur Tengah, Syekh. Kalau di Melayu, Tuan Guru. Gitu ya, Tuan Guru. Kalau di Jawa, Kiai. Kalau di Sunda, Ajengan. Nah, bahasa Persia Ustadz itu kemudian diadopsi sekarang di Timur Tengah menjadi gelar ilmiah, profesor. Bahasa Arabnya Ustadz. Jadi kalau kita lihat ada alif, hamzah alif, atasnya hamzah, titik, terus dal, titik, namanya Profesor Doktor Ustadz Duktur. Nah gitu. Ustadz Ali Jum'ah, jadi Profesor Ali Jum'ah. Ustadz Ja'far, Profesor Ja'far. Tapi kalau di Timur Tengah, kalau Ustadz Hendi masih ada nggak? Nggak ada ya. Nah, dulu ada Ustadz Hendi, beliau alumni Sudan. Beliau bawa Syekh ke sini, ke Indonesia. Habis gitu lihat ada remaja ngajar di masjid, dipanggilnya Ustadz. Kata Syekhnya, wah hebat ya, ajib. Di sini remaja sudah jadi Ustadz katanya. Sudah jadi profesor katanya, hebat. Nah. Tapi kalau di kita kan sudah jadi satu gelar penghormatan untuk siapapun yang mengajar gitu. Itu tidak ada masalah, tidak ada kaitan sama agama, itu budaya saja. Kalau di sini orang sudah biasa manggil ustadz kepada orang yang mengajar, tidak apa-apa, gitu. Yani ustadz di sini beda dengan ustadz di sana pengertiannya. Ustadz di sini siapapun yang mengajar, gitu. Jadi ya akhirnya semua orang manggil saya ustadz, ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah, semoga jadi doa, gitu. Ya, mungkin saya rasa sama semua orang yang dipanggil ustadz kebanyakan itu merasa seperti itu. Aduh, malu gitu saja, ada perasaan kok dipanggil ustadz gitu. Tapi husnudzan semoga menjadi doa. Itu yang pertama seperti itu. Ini cerita aja. Nah, makanya ketika saya menyampaikan banyak hal di majelis, terutama di sini sudah cukup lama, saya merasa ini sebetulnya kita mutolaah bareng-bareng gitu. Saya membacakan apa yang sangat berfaedah untuk saya sendiri, juga untuk kita semua.
Jadi seolah-olah pengarang kitab ini bicara kepada saya juga kepada kita gitu. Itu yang pertama itu. Terus kedua, hal yang menarik untuk kita tafakuri itu perkataan Imam Ibnu Athaillah. Kata beliau, sawabiqul himami la tahriku aswarul aqdar. Nah, kata beliau, tekad, ya, semangat yang menggebu-gebu, yang cita-cita yang sangat kuat, itu tetap tidak akan bisa menembus dinding takdir. Ya. Saya dipahami kan? Tekad yang kuat tidak akan mampu menembus dinding takdir. Karena semua hal yang kita alami dalam hidup adalah bagian dari takdir. Nah, boleh kita punya cita-cita, saya ingin punya ini, saya ingin punya ini. Setiap kita kan punya harapan, punya keinginan. Saya ingin selalu sehat, saya ingin mapan, saya ingin selalu beruntung, tidak mau rugi kalau berdagang dan sebagainya. Itu keinginan, cita-cita seperti itu. Tetapi masa depan bagi kita sebetulnya gelap, ya kan? Nggak ada yang bisa memastikan masa depan. Bagaimanapun kehebatan kita nggak bisa. Kadang-kadang orang yang sehat tiba-tiba sakit. Kadang-kadang orang yang sedang naik-naiknya usaha tiba-tiba jatuh. Kadang-kadang orang yang sedang semangat-semangatnya tiba-tiba dipanggil sama Allah. Kadang-kadang yang sedang untung tiba-tiba rugi. Atau sebaliknya, ngimpi-ngimpi acan juga nging harta blek kayak gitu. Tidak mimpi apa-apa, tiba-tiba ada yang Allah kasih rizki, bisa haji misalnya. Nah, gelap bagi kita masa depan. Tapi kita boleh punya cita-cita dan kita ikhtiari. Nah, tetapi jangan digantungkan harapan itu kepada haul dan kuah kita, daya upaya dan kekuatan kita. Kembalikan ke haul dan kuahnya Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kita punya cita-cita, punya harapan, kita ikhtiar, tapi hati kita tetap gantungkan kepada Allah. Semuanya dari Allah gitu. Nah, mudah-mudahan semuanya jadi ladang amal bagi kita. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita yakin kepada ketetapan Allah, semuanya dari Allah. Nah gitu. Nah, termasuk juga tadi seperti yang disinggung, kita bisa berikhtiar saja, menjaga kesehatan, memelihara kebersihan dan sebagainya. Sekarang sedang ada wabah yang luar biasa, sampai-sampai Masjidil Haram pun kosong gitu. Karena luar biasanya wabah. Nah, tetapi kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau Allah takdirkan enggak kena, insya Allah enggak gitu. Yani tetap menjaga rasionalitas kita dengan tetap berikhtiar, tidak takut yang berlebihan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, membaca. Kalau kemarin kan surat Al-Waqiah, alhamdulillah kita sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut sama-sama mengkaji surat Qaf. Ini saya ambil di tafsirnya almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Guru saya Kiai Haji Rafiqul A'la itu muridnya beliau, Syekh Wahbah Zuhaili. Syekh Wahbah membuat tafsir ini 30 tahun. Jadi penelitiannya lama sekali. Setelah usianya sepuh baru diterbitkan. Beberapa tahun yang lalu sudah wafat. Beliau pakar fikih juga, pakar hadis. Beliau punya kitab fikih yang terkenal Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nanti kalau Bapak ada rezeki bisa dibeli terjemahnya, ada. Itu kurang lebih berapa jilid ya? Mungkin 15 atau 17 jilid lah. Tebal gitu. Ini luar biasa, orang itu kok cerdas sekali gitu bisa menulis setebal itu. Kadang-kadang kita nulis
Buku tipis aja, aduh nggak jadi-jadi, baru bikin satu halaman udah nantilah gitu. Itu luar biasa. Itu di Fikul Islam wa Adillatuhu setebal itu. Ini juga sama tebalnya. Tafsir namanya Tafsir Munir. Wah, tebal sekali. Ya. Belum lagi karya-karya beliau yang lain. Jadi sangat produktif sekali. Ya. Nah, kita akan coba membaca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Nah, qaf itu wallahu a'lam bimuradi. Ini termasuk kategori ayat yang mutasyabih. Ayat yang kita nggak bisa menafsirkan, sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Syekh Wahbah Zuhaili, ya, jadi qaf ini adalah huruf hijaiyah gitu. Kalau kita baca nanti 6 harokat qaf. Nah, huruf-huruf begini nanti kalau di dalam membaca kita perlu juga mengetahui kalau ada ikhfa diikhfakan, kalau ada qalqalah kan. Kaf ha ya ain ikhfa. Shad qalqalah. Jadi ada cara-cara baca seperti itu dan kita perlu juga mempelajarinya. Nah, kenapa kok Allah cuma ngasih qaf saja? Kata Syekh Wabal, li tahaddil arab bi an ya'tu bi mithlil Qur'an aw ayah minhu madam al-Qur'an mukawwana min huruf lugatihim allati yantiquna biha wa yaktubuna biha. Supaya orang Arab ini sadar kalau Quran ini semuanya mukjizat. Bahkan hanya satu huruf qaf, nun itu membuat orang itu kagum gitu. Wah, ini apa nih? Ada apa yang jadi perhatian itu langsung terfokus ke situ, tanbih gitu. Nah, ini di dalam penjelasan tafsirnya Imam Ar-Razi katanya, kadang-kadang Allah bersumpah dengan satu kata seperti wal asr, yang satu kata, wan najm, wan najmi idza hawa gitu. Atau apa lagi, wal fajr, satu kata. Nah, juga kadang-kadang diungkapkan permulaan ayat itu dengan satu huruf seperti shad atau nun atau qaf tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat tadi, dalam surat kadang-kadang cuma satu Allah bersumpah wal asr. Juga kadang-kadang satu huruf Allah awali surat qaf. Yang kedua, kadang-kadang Allah bersumpah dengan dua sumpah dalam surat wadduha wal laili idza saja, dua sumpah. Atau was-samai wat-tariq, dua aja. Nah, juga di dalam pembukaan huruf-hurufnya kadang-kadang ada yang dua juga. Toha, ya kan? Yasin, nah gitu, dua. Ada juga sumpah kadang-kadang dalam pembukaan 3 kali sumpah. Wadh-dhariyati dharwa, gitu. Falhamilati, ada juga wal jariyat. Itu surat Adz-Dzariyat itu 3 sumpahnya. Afwan. Bukan Adz-Dzariyat, itu 4. As-Saffat, was-saffati saffa gitu. Kemudian itu faz-zajirati dan seterusnya, fataliyat, 3 sumpah. Nah, kadang-kadang pembukaan huruf juga 3 huruf. Alif lam mim, ya kan? Qasim mim, alif lam ra. Itu uniknya gitu. Terus kadang-kadang sumpah itu dengan 4 kali sumpah. Surat Adz-Dzariyat itu 4. Ya.
Atau was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud 4. Wa syahidin wa mashhud 4. Atau wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kadang-kadang huruf pembuka juga 4 huruf. Alif lam mim shad 4. Alif lam mim ra 4. Gitu. Kadang-kadang 5. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqim manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu'. Ya, wattur wa kitabim mastur. Ya. Kemudian ada juga seperti misalnya wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal lail wal laili idza yasr 5. Nah, kadang-kadang huruf pembuka juga 5. Kaf, ha, ya, ain, shad 5. Masya Allah ini luar biasa. Atau hamim, itu satu surat dua ayat. Hamim, ain, sin, qaf, dihitung jadi 5 huruf. Gitu. Ya. Nah, tetapi katanya di dalam sumpah menggunakan huruf waw, artinya demi. Wattur demi gunung Tursina. Watin demi buah tin. Wal fajr demi waktu subuh. Gitu. Ya. Tetapi di huruf-huruf yang tadi disebutkan pembuka tadi itu sebetulnya sumpah, cuma nggak ada wawunya gitu. Itu di antara keunikan Al-Quran. Ya. Jadi kesimpulannya kata Imam Razi, huruf-huruf tadi itu sebenarnya sumpah, cuma nggak ada wawunya gitu. Itu seperti itu. Ya. Ya, lanjut. Tadi qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang penuh dengan kemuliaan. Ya. Ya. Demi Al-Qur'an yang penuh kemuliaan. Allah bersumpah, kata Allah, demi Al-Quran yang majid, penuh kemuliaan, maksudnya kathirul khair wal barakah, kebaikannya banyak sekali, berkahnya banyak sekali. Ya, bahkan kalau orang, ada ulama mengatakan kalau orang sudah sangat lekat sekali dengan Quran itu insya Allah nggak akan fakir katanya. Jadi sudah dekat sekali. Jadi dimanapun dia selalu membaca Al-Quran. Nah gitu. Apalagi kalau dicoba dihafalkan gitu ya. Walaupun biasanya kalau menghafal kan usia 20 ke bawah. Kalau seperti saya, seperti kita ini menghafal, aduh, satu ayat di sini sudah dihafal 20 kali hafal. Pas keluar langsung hilang hafalan. Naik motor gejluk sudah lalu pasan hafalan. Gitu. Dan memang berbeda. Tapi ala kulli hal, usaha kita mendekatkan diri kepada Quran insya Allah akan membuat kita terbebas dari fakir. Nah, gitu. Yang paling kentara itu fakir batin. Nah, insya Allah akan terbebas dari itu. Ya. Nah, kenapa? Karena Quran itu kalamullah, kalam Allah. Jadi kita ini seolah-olah langsung lagi ngomong sama Allah.
lagi mendengar Allah bicara sama kita melalui lisan kita. Gitu. Makanya Quran disebut Majid, banyak kebaikannya, banyak barokahnya. Gitu. Nah, sehingga kita kalau ada putra-putri, yang pertama kali dia ditanamkan oleh kita, kamu belajar Quran dulu, gitu, supaya tertanam dalam hatinya itu nilai-nilai Al-Quran. Dia lancar membaca dengan makhraj yang sifat yang baik, kemudian dia hafalkan surat-surat pendek, dia ajarkan adab oleh gurunya. Ditanamkan dari kecil. Kita sendiri merasa yang paling berperan dalam hidup kita itu kan guru-guru kita waktu kecil dulu. Sekarang kita bisa lancar baca Quran ya karena guru-guru kita dulu. Nah, berarti kalau sekarang saya baca Quran sudah umpamakan 30 tahun, katakanlah begitu. Sudah berapa huruf yang saya baca, pahalanya terus ngalir sama guru kita itu. Ini luar biasanya seperti itu. Ya, tapi kata guru saya unik begini, kata beliau, kenapa sekarang kok banyak lembaga tahsin? Kan ada Tarki, ada LTI, ada apalagi Al-Jazari, terus sekarang ada dulu ada Jendela Hati, ada Maqdis, banyak. Kata beliau, di satu sisi itu adalah solusi karena kegagalan lembaga pendidikan diniyah. Waktu kita kecil-kecil itu nggak selesai ngaji Qurannya gitu. Jadi banyak orang yang setelah dewasa kok ngasih nggak bener nih baca Quran kita, maka ada solusi, dibuka lembaga-lembaga tahsin. Itu satu sisi ada nilai seperti itu. Nah, sehingga kita perlu terutamalah di masjid di sini misalnya kita bisa masyarakat bisa memperhatikan nih masalah madrasah pengajian anak-anak ini. Disiapkan guru yang bagus gitu. Kemudian guru itu kita cukupkan pembiayaannya supaya siap mengajar dengan maksimal dan sebagainya. Kalau butuh fasilitas apa itu, karena itu penting sekali. Nah, jadi wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang penuh kemuliaan. Atau rafi'il qadar wa syaraf, yang tinggi derajatnya Al-Qur'an ini. Ya. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Nah, di sini ada kata yang disimpan oleh para ulama, yang disimpannya maaf. Nah, kata para ulama, ya, orang yang kafir itu mereka tidak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Itu aslinya seperti itu, ada kata yang disimpan. Mereka tidak mempercayai Nabi Muhammad, bahkan ajibu, mereka merasa heran. Bukan cuma tidak percaya lagi, tapi merasa aneh, ngaraos hemeng, bahasa orang Sunda gitu aja, aneh gitu. Ajibu, mereka merasa heran, anjaa, datang hum kepada mereka, munzirun, orang yang memberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka sendiri. Coba bayangkan zaman sekarang, mungkin gak ada orang begini? Hampir tidak mungkin. Tapi mungkin saja, tapi sulit terjadi. Orang sebelum lahir ayahnya nggak ada. Nah, setelah lahir, setelah agak besar, ibunya pergi, diasuh sama kakek. Nah, habis itu kakek juga meninggal, diasuh sama paman. Nggak sekolah, nggak belajar. Kerjaannya kadang-kadang ngurus domba. Ya. Tapi kok jadi nabi gitu.
Ini nabi apa nih? Nah, jadi orang itu heran. Tapi mau menentang juga yang diomonginnya bener gitu. Itu tuh orang zaman sekarang, misalnya katakanlah orang yang kondisinya seperti itu, sudah yatim piatu, tidak sekolah, kemudian pekerjaannya ya seperti itu kesehariannya ketika masih kecil, masih remajanya, apa mungkin dia bisa jadi orang terpelajar gitu kan? Nah, cara bicaranya, sikapnya kan susah kita katakan iya gitu. Nah, tapi Nabi Muhammad itu walaupun seperti itu, tapi adabnya, akhlaknya, sifat jujurnya itu orang itu suka semua. Sampai kata orang, Nabi Muhammad ketika usia 40 tahun itu bilang sama orang-orang, bagaimana saya menurut kalian? Kata mereka, kamu nggak pernah bohong sekalipun dari waktu kecil sampai sekarang. Kata orang Mekah. Nah, gitulah kita kan ada aja gitu. Walaupun cuma cerita-cerita gitu kan ada aja. Dan Rasulullah itu sifat menjaga dirinya luar biasa. Satu kejadian di dalam hadis, ketika Ka'bah dibangun itu kan pakai bata. Nah, orang-orang itu manggul bata, tapi supaya batanya banyak, nyingsatkeun sarung di anggo sarungna buat manggul bata. Yakni aurat atas pahanya terlihat. Orang sudah biasa, jadi kalau sekarang lah seperti apa ya, seperti petinju begitu, seperti orang main tinju kan di atas paha begitu, atas lutut auratnya kelihatan. Jadi pakai sarung, pakai izar samping gitu di. Nah, Nabi Muhammad ikut bantu-bantu, kata pamannya, kan Nabi Muhammad malu, jadi waktu itu belum jadi nabi, masih muda, masih 20-an. Dipanggul pakai tangan. Kata pamannya, Muhammad pakai sarung atau siga batur gitu, mun bahasa orang gitu. Nya atuh mang gitu. Amun orang gitu aja, disarung, diikat, lihat aurat langsung pingsan. Saking malunya langsung pingsan. Luar biasa sifat beliau itu. Gitu. Tidak pernah sama sekali juga beliau apa bersujud, apa ikut-ikutan. Itu Ka'bah kan sekelilingnya ada 360 patung. Itu enggak pernah beliau ikut-ikutan apa nyembah atau bersihin patung dan enggak pernah. Ya, atau misalnya deket-deket perempuan enggak pernah. Walaupun waktu itu beliau belum mengenal namanya Islam, belum. Tapi bersih hatinya. Nah, bal ajibu, ini orang musyrik nih, ajib nih. Nah, ini kita sedikit menyinggung ya. Nah, Rasulullah, karena Rasulullah sebelum jadi nabi itu tidak pernah bohong, kemudian setelah jadi nabi saat sudah lebih lagi tidak bohong. Semua berita yang beliau sampaikan benar. Makanya para sahabat sangat berpegang kepada Nabi Muhammad, mereka tidak pernah bohong. Makanya di dalam ilmu hadis kita mengatakan sahabat semuanya adil. Adil, yakni riwayat hadisnya bisa diterima semua sahabat. Kalau orang yang suka mencaci maki sahabat, udah kita jangan dengarlah. Daripada sakit hati kan, kemudian kita tinggalkan aja orang seperti itu. Nah, sahabat semuanya adil. Sahabat menurunkan kepada murid-muridnya tabi'in. Di antara mereka ada yang sangat adil, yang sangat jujur, tidak pernah bohong. Yang thiqah, ada yang thiqah hafidh, ada yang orangnya sangat berpegang pada syariat. Tapi di antara mereka ada yang pernah bohong, tapi bukan ke hadis, tapi ke yang lain misalnya. Itu hadisnya jatuh, jadi dhaif hadisnya, jadi hadis munkar. Misalnya saya pernah dongeng nih, tapi dongengnya bohong. Nanti ada muhadis dengar ketika saya meriwayatkan hadis, dia bilang nih hadis Ja'far nih dhaif. Dia pernah cerita dongeng bohong kayak gitu. Ini kalau hadis kita yang meriwayatkan dhaif semua hadisnya. Hadis dhaif.
Hadatsana, misalnya hadatsana fulan an Ja'far. Nah, kata ulama Ja'far dhaif. Imam Bukhari pernah satu hari datang kan ke satu daerah namanya Imam Bukhari, ngambil hadis itu bukan satu kota ke kota lain tapi satu negeri ke negeri lain. Misalnya dari Mekah pergi ke Baghdad, menghabiskan biaya sekian uang untuk ngambil satu riwayat aja. Nah, jauh dulu itu. Nah, pas satu hari perjalanan jauh, nah, beliau mau ngambil dari seorang rawi. Nah, seorang rawi itu lagi ngambil sejumput rumput, nyuruh hewannya, hewan peliharaannya, kudanya atau kambingnya keluar dari kandang. Nah, nyuruh dia hewannya disuruh keluar, udah keluar dari kandang ditangkap, nggak jadi dikasih makan. Kata Imam Bukhari, ini orang bohong katanya. Balik lagi. Nggak jadi ngambil hadis. Jadi makanya hadis itu riwayat sanad itu satu-satunya yang ada pada umatnya Nabi. Rasulullah orang yang paling jujur, tidak pernah bohong sedikit pun. Nah, umatnya yang meriwayatkan hadis-hadis sahih dari beliau itu tidak tercatat pernah bohong walaupun dalam keseharian mereka. Itu. Maka sampai kepada kita hadis-hadis yang sahih, alhamdulillah. Sampai kepada kita Quran mutawatir lebih dari sahih. Mutawatir diriwayatkan dari semua sahabat sampai pada kita, alhamdulillah. Tidak ada masalah. Gitu. Nah, kalau di luar agama Islam nggak ada masalah sanad ini. Ketika diriwayatkan dari, katakanlah dari orang yang mengejarkan agamanya, apakah orang yang meriwayatkan itu diteliti kejujurannya? Enggak. Apakah diteliti akhlaknya? Enggak. Ya, kalau kita itu luar biasa. Gitu. Kita perlu bersyukur sekali, alhamdulillah. Walaupun kita ini zaman sekarang itu kita orang-orang yang doib semua, tapi kita bersyukur masih sampai kepada kita ilmunya orang-orang ulama terdahulu. Ilmunya Rasulullah itu masih sampai kepada kita, alhamdulillah. Nah, orang Arab kembali lagi bal ajibu, bahkan ya. Jadi tadi wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang banyak kemuliaannya. Kemudian ada kata yang disimpan, orang kafir itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Bal, bahkan ajibu, mereka itu merasa heran, lebih tidak percaya lagi. Anja'ahum munzirun, datang kepada mereka orang yang memberi